Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Agustin, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Kitab Kuning yang bertujuan atau membacakan kitab Sulam At-Taufiq. Di sini pertama yang akan saya baca di halaman 26 tentang kewajiban berzakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa tajibu zakatu fil ibli, dan diwajibkan membayar zakat pada unta, wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan kambing, wat tamari, dan kurma, wazabi, dan anggur, wal zuru'i, dan hasil pertanian, mu'tataqi, yang dijadikan makanan pokok, halatal ikhtibar, dalam keadaan ikhtiar, wal dahabi, dan emas, wal ikhdam, dan perak, wal ma'dani, dan barang tambang, wal riqaj, dan barang peninggalan, minhuma, dari emas dan perak, wa amwalit tijarah, dan harta perdagangan, wal fitrati, dan zakat fitrah, wa awwalu, dan permulaan, wa amwalu nisabil ilmi, hisabnya unta, khamsu wa minal baqari, dan dari 5 ekor sapi, salasuna, 30 ekor, wa minal ghanami, dan dari kambing, arba'un, 40 ekor, fala zakata qabla dhalik, maka tidak ada zakat sebelum hal itu, wala qudha, dan diharuskan, minal hauli, mencapai 1 tahun, ba'da dhalik, setelah nisab, wala qudha, dan diharuskan, min saumi, dan diharuskan digembala, fi la'li mubahi, di padang rumput yang dibolehkan, wa an la takuna amilah, dan tidak dijadikan sebagai hewan pekerja, watajibu, maka diwajibkan, fi, pada, kulli hamsi, setiap 5 ekor, minal ibli, dari unta, syatu, 1 ekor kambing, jada'udani, yang berumur 1 tahun, ausaniyu ma'ji, atau yang berumur 2 tahun, fafiya kulli, dan pada salasina, setiap 30 ekor, minal baqari, dari sapi, tabi'un, 1 ekor sapi, summa, kemudian, in jadah, apabila bertambah, nasiyatu, hewan ternaknya, ala zalik, atas bilangan itu, fafi dzalika ja'in, maka penambahan padanya, wayajibu alaihi, dan diwajibkan atas seseorang, an yata'alam, untuk mempelajari, ma'aujaballahu, sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, alaihi fiha, pada zakat hewan ternak, wa ammat tamaru, dan adapun zakat kurma, wazabihu, dan anggur, wa zuru', dan hasil pertanian, fa'awwaluha nisabiha, maka permulaan nisabnya, hamsatu awsuqi, 5 wasuk, wahwa, yaitu salasumi'ati sa'i, 300 ekor, fil sa'i,
Fi sahih alaihi salatu, menurut ukuran suara kita, menurut ukuran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasalamu wa yuzamu, dan dikumpulkan zuru'ul ammi, hasil pertanian selama 1 tahun, ba'duhu ila ba'di, sebagiannya kepada bagian lain, wala yakmul, dan tidak disempurnakan khiyasuk, satu jenis jibilsi dan jenis lainnya, watajibu, dan diwajibkan az-zakatu, membayar zakat, bibu'du salah, karena sudah terlihat baik, wasdidat, dan karena sudah wasdidat khulbi, karena sudah mengakar pada bijinya, wa yajibu fiha, dan diwajibkan padanya al-musyru, 1/10, in lam tushqa, jika tidak diairi, bi'unaki, dengan ongkos, waniffuhu, dan setengahnya, suqiyah, dan diairi, biha, dengan ongkos, wa ma jada 'alan nisab, dan sesuatu yang melebihi ukuran nisab. Akhrifa biqisti wala zakati, maka dikeluarkan dan ada zakat, fi maudunas sobat, dan sesuatu di bawah ukuran nisabnya, illa, kecuali an yata'awwa'a, dijadikan sebagai sedekah. Wa amma duha fa'ami'asabuhu, adapun zakat emas, maka nisabnya isruna misqala, 20 misqal, wala fiddatu, dan zakat perak mi'ata dirham, 200 dirham. Wa yajibu, dan diwajibkan fihima, kepada keduanya, rubu'ul musyri, 2,5%, wa ma zada, dan sesuatu yang melebihi fabihi, maka dihitung sesuai lebihannya. Wala yudha, dan diharuskan fihima, pada keduanya, minal hauli, mencapai 1 tahun, illa ma fasal, sesuatu yang didapatkan min ma'dam, dari pertambangan, al-rikaj, atau harta peninggalan, fayuhrijuha, maka dikeluarkan seketika itu, lafirijka, dan pada harta peninggalan, al-khumusu, 1/5, wa amma zakatut tijarah, maka adapun zakat perdagangan, wa nusabuha, maka nusabnya, nusabuna, dengan sesuai sesuatu, nusabuha turibah bi, yang dibeli, turibat bi, yang dibeli dengannya, minan naqdain, dari emas dan perak. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap, illa akhiral hauli, pada akhir tahun. Wa yafidu, dan diwajibkan fiha rubu'un syuril qimah, dan tidak diwajibkan padanya 2,5% dari nilai keseluruhan. Wa malu khaliqain, dan adapun harta pergabungan dua orang, awil khulaqai, atau penggabungan beberapa orang, kamali, seperti kamalil mufarrid, harta 1 orang, an-nisab, di dalam nisabnya, wa mukhraj, dan dikeluarkan idza kamulat, apabila telah sempurna, syurutul khultah, cara-cara penggabungannya,
Wa zakatul fitri, adapun zakat fitrah, tajibu bi ikhrahi juj, karena mendapatkan bagian min Ramadan, pada bulan Ramadan, wa yamin, dan bagian dari yamin Syawal, bulan Syawal, ala kulli muslim, atas setiap orang muslim, alaihi, kepadanya, wa ala an alaihi, dan kepada seseorang yang diwajibkan batasannya, nafaqatuhum, untuk memberikan nafkah, idza, apabila, kanu muslimin, mereka orang muslim, ala kulli wahid, atas setiap seseorang, satu min ghalib, dari kebiasaan, kautil balag, maka makanan pokok di daerahnya, idza fadullah, apabila memilih, anadinihi, dari hutangnya, wa kasiyati, dan pakaiannya, wa maskani, dan tempat tinggalnya, wa quti'am alaihi, dan makanan bagi seseorang yang wajib atasnya, nafaqatuhum, untuk memberikannya nafkah, yaumal Eid, pada hari raya, wal lailatihi, dan pada malam hari raya, tajibun niyah, diwajibkan niat, fi jami'i, pada seluruh anwa'i, macam-macam, anwa'i zakati, macam-macam zakat, ba'dal ikhraj, setelah memisahkan, wa yajibu, dan diwajibkan, sarafaha, memberikan zakat, ilaman, kepada seseorang, wujida, yang diberikannya, minal fuqarah, dari orang-orang fakir, wal masyakin, dan orang miskin, wa amil alaiha, dan para amil zakat, wal mu'allafati kulluhum, dan para mu'allaf, wafi, riqab, dari budak muqatab, wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan seseorang yang berjuang di jalan Allah, wa bani syabil, dan seseorang yang sedang dalam perjalanan, wala yajuj, dan tidak boleh, wala ju'ji, dan tidak mencukupi, sarafaha li ghairihim, dan selain membayar mereka, dan tidak mencukupi membayar zakat kepada selain mereka. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya telah membacakan salah satu dalam isi kitab Sulam At-Taufiq yang menjelaskan tentang kewajiban dalam berzakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dalam kitab Sulam At-Taufiq di halaman 26 yang tadi saya bacakan. Jadi dalam kitab Sulam At-Taufiq tadi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat berupa dalam unta, sapi, kambing, kurma, anggur, atau tanaman yang dapat memberikan kekuatan, yaitu makanan pokok pada saat ikhtiar dan bukan saat terpaksa. Jadi maksudnya adalah segala jenis makanan pokok yang tidak dalam terpaksa itu bisa dijadikan sebagai zakat. Dan juga ada emas, perak, atau barang tambang yang berupa emas dan perak tadi. Harta simpanan orang jahiliyah atau rijak dari emas dan perak, harta dagangan, dan zakat badan atau zakat fitrah yang telah tadi disampaikan. Awalnya nisab unta adalah 5 ekor, nisabnya sapi adalah 30 ekor, nisabnya kambing 4. Oleh karena itu, sebelum mencapai nisab tersebut, maka tidak wajib dizakati dan harus mencapai 1 tahun kepemilikan, dan harus mencari makanan sendiri di penggembalaan, dan tidak boleh hewan ternak tadi dipekerjakan.
Di dalam setiap unta 5 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. Di dalam setiap 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan zakat berupa kambing kibas yang berusia 1 tahun atau kambing kacang yang berusia. Baik teman-teman sekalian, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang kewajiban berzakat yang ada di kitab Sulam At-Taufik yang telah tadi saya bacakan suratnya yang ada di halaman 26. Dan sekarang di sini saya akan membacakan di halaman 37 halaman selanjutnya, yaitu tentang kebaikan-kebaikan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan minal wajibatil qalbiyati, di antara kewajiban hati, imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, wa bima ja'anillah, dan kepada sesuatu yang datang dari Allah, wal imanu bi rasulillah, dan beriman kepada utusan Allah, wa bima ja'a rasulullah, dan beramal karena datang dari Rasulullah, watasdik, dan membenarkannya, wal yakin, dan yakin, wal ikhlas, dan ikhlas, wahuwa, yaitu al-amalullah, beramal karena al-amalullah wahdah, dan beramal kepada Allah semata, wan nadam, dan menyepakati alal ma'asi, atas kemaksiatan, dan menyesali atas kemaksiatan, wa tawakkul 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah, wal muraqabatullah, dan merasa diawasi oleh Allah, wa ridwanillah, dan ridho kepada Allah, wa husnul dhani billah, dan prasangka baik kepada Allah, wa li khalqillah, dan kepada makhluk Allah, wa ta'zim, dan mengagungkan, wa ta'zim sya'airillah, dan mengagungkan syariat Allah, wa syukru ala binamillah, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, wa syabru, dan bersabar, wa ala adam, atas melakukan sesuatu, ma'aujaballah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, wasyabaru, dan bersabar, ma'amma harramallah, dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ta'ala wa ala mabtalaq, dan atas sesuatu yang telah diuji kepadamu, ta'alaqallah, diuji kepadamu oleh Allah, bihi wasyiqatu birija, dan percaya atau yakin kepada rezeki, wattihamu nafsi, dan mencurigai hawa nafsu, wa adamu ridha, dan tidak adanya ridho anha, kepada hawa nafsu, wa bu'du syaitan, dan benci kepada syaitan, wa bu'du dunya, dan benci kepada dunia, wa bu'du ahlil ma'asi, dan benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat, wa mahammatullah, dan mencintai Allah, kalamihi Rasulullah, dan firman Allah, dan utusan Allah, wassahabati, dan sahabat Rasul, wal alim, dan keluarga Rasul, wal aswar, dan para penolong agama, wassalihin, dan para orang-orang soleh, wa qala sayyidun Abdullahi bin Alawi al-Iman Abdullah bin Alwi al-Ahad alhamdi radiyahu anhu, semoga diridhai oleh Allah, wa nafa'ana bih, dan semoga memberikan manfaat kepada kami, kitabihi, pada kitabnya beliau, an-nasaihid diniyati, kepada ansali dan diniyah,
ma'annaha ma makna yang memiliki makna demikian. Wahadihi awsafu, dan berikut ini adalah sifat-sifat wajib yang diharuskan. An yatahalla, untuk memperindah diri, biha, dengannya, wayattasifa, dengan bersifat, biha, dengannya, kullu mu'min, bagi setiap mukmin, wahia, yaitu qauluhu, yaitu perkataannya, qaila hada biqalli, sebelum ini an yakunna, hendaknya, khasyi'an, memiliki rasa patuh, mutawadhi'an, tawaddud, khaifah, takut, wajillah, dan berfikir, musyfiqah, khawatir, min khasyiatillah, karena takut kepada Allah, jahidah, juhud fit dunya, juhud kepada urusan dunia, qani'ah, rasa cukup, bil yashir, kepada sesuatu yang takut, minha, dari dunia, mufiqah, dari lil fadli, bagi yang memiliki kelebihan, an hajatiyani, dari kebutuhannya, mimma fi yadi, yang ada di tangannya, nasifah, memberi nasihat, li'ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, musyfiqah, kepada kasih sayang, alaihim, kepada mereka, rahimah bihim, mirwabil ma'ruf, memberikan bahkan kepada kebaikan, nahiya anil mu'kar, mencegah diri dari hal kemungkaran, musyari'a fil khairah, bersegera di dalam kebaikan, mulajima lil ibadah, konsisten di dalam ibadah, dalla ala khair, memberikan petunjuk kepada, da'iya ila huda, dan mengajak kepada hidayah, damirs wa ta'udah, dan dalam keadaan wa waqar, dan ketenangan, wasaqinah, dan ketentraman, hasanal akhlaknya bagus, wasi'an sadr, kepada dadanya, lapang dadanya, layyina, lemah, layyinal janib, lemah lembut, mahfudha janah, kepada orang-orang, dalam mu'minin, merendah mukminnya, la mutakabbir, tidak memiliki sifat sombong, wala mutajabirah, dan tidak angkuh, wala tami'ah, dan tidak meminta-minta, finnas, pada manusia, wala harisah, dan tidak serakah, ala dunya, kepada urusan dunia, wala mu'asyirah, dan tidak terpengaruh laha, kepada urusan dunia, laha alal akhirah, pada urusan dunia dan atas urusan akhirat, wala jami'al maliyah, dan tidak mengumpulkan harta, wala ma'ani'alahu, dan tidak mencegah harta, an hakih, dari haknya, wala fadha, dan tidak kasar, wala jafila, dan tidak benci, wala ghalidha, dan tidak semena-mena, wala mumariyah, dan tidak berbicara kasar, mujadillah, dan tidak menjadi, wala, dan tidak mukhasimah, dan tidak mengadu domba, wala fasiyah,
dan tidak keras hatinya, wala syai akhlak, dan tidak buruk akhlaknya, wala dayyaqas sadr, dan tidak sempit dadanya, wala mudahina, dan tidak berselisih paham, wala mukhadi'ah, dan tidak berkhianat, wala ghassa, dan tidak menipis, wala muqaddimah, dan tidak mendahulukan, lil aghniya, kepada orang lain, alal fuqara, lantas wala mutarradida, dan tidak baik dan tidak belak-balik, ala salatin, kepada para raja, wala sakina, dan tidak diam, alal inkar, dari kemungkaran, alaihim, atas mereka, ma'al qudrah, dan kemampuannya, wala muhibah, dan tidak mencintai, lil jahid, kepada kedudukan, wal mal, dan harta, hajati, kebutuhan, atau fudrora, dan karena keterpaksaan, yang tahakala muhradiyallah wa anhu, Rallahu anhu, telah selesai urusan beliau dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah saya bacakan salah satu surat dalam kitab Sulam At-Taufik di halaman 26 tentang kewajiban dalam berzakat. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang halaman 26, yaitu tentang kewajiban berzakat. Jadi dalam kewajiban berzakat yaitu ada hal yaitu mengeluarkan zakat di dalam onta, sapi, kambing, kurma, anggur, atau tanaman yang dapat memberikan kekuatan atau makanan pokok pada saat ikhtiar, bukan saat terpaksa. Adapun emas, perak, dan barang tambang dan barang simpan orang jahiliyah atau rizak dari emas dan perak, dan harta dagangan, dan juga badan dan zakat badan atau zakat fitrah. Awalnya nisab onta adalah 5 ekor, nisabnya sapi 30 ekor, nisabnya kambing 40 ekor. Oleh karena itu, sebelum mencapai nisab tersebut, maka tidak wajib dizakati dan harus mencapai 1 tahun. Harus juga mencari makanan sendiri di penggembalaan yang dibolehkan, dan untuk hewan itu sendiri tidak boleh dipekerjakan. Adapun syarat wajib keluarnya zakat hewan, yaitu yang pertama mencapainya nisab yang tadi telah disampaikan, yang kedua hewan tersebut telah dimiliki selama 1 tahun, dan yang ketiga hewan tersebut merupakan hewan yang digembalakan di padang rumput atau gratis. Nah, sedangkan zakat badan atau zakat fitrah wajib bagi setiap orang muslim. Jadi kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk berzakat fitrah setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Baik atas dirinya dan orang lain, wajib dinafkahi. Baik atas dirinya atau orang lain yang wajib dinafkahi. Jadi entah itu suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Yang wajib dikeluarkan berupa bahan makanan yang menjadi makanan pokok daerah yang ditunaikan zakatnya. Zakat dialokasikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di sini saya akan menyebutkannya. Yang pertama adalah orang-orang fakir atau orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai sama sekali, seperti untuk makan pun dia tidak mencukupi. Adapun orang-orang miskin, yaitu dia memiliki pekerjaan namun dia tidak mencukupi untuk makannya sendiri. Yang ketiga yaitu para pekerja urusan zakat atau amil zakat. Yang keempat orang-orang yang dijinakan hatinya, atau mereka yang para mualaf yang telah tersentuh hatinya untuk memeluk agama Islam. Yang kelima yaitu hamba sahaya. Yang keenam orang yang mempunyai hutang, tapi hutangnya itu untuk kepentingan agama, jadi tidak untuk hutang yang memang seperti hal-hal buruk atau berjudi dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Yang ketujuh itu adalah orang yang berperang di agama Allah, jadi tanpa ada gaji atau tanpa ada bantuan dari pemerintah, dia emang benar-benar pure membela agama atas nama Allah.
Dan yang kedelapan adalah musafir yang habis bekalnya di dalam perjalanan. Itu adalah 8 golongan yang memang bisa kita alokasikan zakatnya untuk mereka. Mungkin untuk sekian sedikit penerjemahan atau yang dimaksud dari kitab Sulam At-Taufik halaman 26 yang telah tadi saya bacakan. Semoga dapat dipahami. Baik teman-teman sekalian, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang kewajiban berzakat yang ada di kitab Sulam At-Taufik yang telah tadi saya bacakan suratnya yang ada di halaman 26. Dan sekarang di sini saya akan membacakan di halaman 37 halaman selanjutnya, yaitu tentang kebaikan-kebaikan hati. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, tadi sudah saya bacakan tentang kewajiban-kewajiban hati yang ada di kitab Sulam At-Taufik di halaman 37. Baik, di sini saya akan sedikit lagi menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban hati atau kebaikan-kebaikan hati yang harus kita miliki sebagai seorang muslimin dan muslimah. Baik, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua ada iman kepada apa yang datang dari Allah. Dan yang ketiga iman kepada utusan Allah. Dan yang keempat adalah iman kepada apa yang dari utusan Allah. Yang kelima adalah tasdik atau menerima dan tunduknya hati tauhid apa yang sudah diketahui dari agama secara pasti, yang bermakna iman kepada tempat hal tersebut. Yang keenam ada yakin, yaitu tidak ragu terhadap apa yang diwajibkan dan diimani. Dan yang ketujuh adalah ikhlas, yaitu amal dalam ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedelapan adalah menyesali kemaksiatan, karena maksiat adalah menyelisih pemerintah, menyelisih perintah dari Sang Maha Pencipta. Jadi kita itu tidak bangga atas kemaksiatan tersebut, tapi mulai dari sekarang mari kita berpikir kembali, mari kita mencermati kembali apa yang telah kita lakukan, dan mulai dari sekarang kita harus menyesali dan memperbaiki diri. Dan yang kesembilan yaitu tawakal, yaitu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki, keselamatan dari bahaya dan lain sebagainya, dan tidak condong kepada sebab-sebab beserta menggunakannya. Jadi semua itu kita pasrahkan saja kepada Allah, entah itu dari rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal kita. Adapun yang ke-10 yaitu muraqabah lillah atau merasa diawasi oleh Allah, yaitu melanggengkan rasa hadir bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Jadi agar kita tidak berbuat kemaksiatan, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu selalu diawasi dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita agar terhindar dari yang namanya kemaksiatan atau keburukan-keburukan yang nanti bakal kita lakukan. Dan yang ke-11 yaitu adalah ridho kepada Allah, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yang telah kita sampaikan seperti tawakal dan lain sebagainya. Yang ke-12 itu husnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Maksudnya bagaimana? Jadi kita itu harus berpikir bahwa Allah itu pasti telah merencanakan lebih baik setelah kita mendapatkan musibah atau setelah kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Itu kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah melakukan hal tersebut itu ada hal yang mungkin memang lebih pantas untuk kita. Yang ke-14 yaitu mengagungkan syiar Allah. Maksudnya syiar di sini adalah setiap sesuatu yang dijadikan tanda atas ketaatan. Misalnya sholat, bersolawat, yaitu mengagungkan setiap hal yang diagungkan oleh syariat. Ya tadi ada sholat, ada sholawat Nabi, ada pun hal-hal kebaikan lainnya. Yang ke-15 yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim dan sebagai manusia yang tinggal di bumi ini yang mempunyai Tuhan, itu wajib banget kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan kita masing-masing. Karena bagaimanapun kita ini diciptakan dari zat mereka. Kita diciptakan dengan bentuk yang begitu sempurna, punya mata, punya indera pendengaran, punya hawa nafsu, punya pikiran, dan begitu lengkap. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita harus tetap bersyukur, karena bagaimanapun
kita ini adalah makhluk yang tidak bisa tanpa Tuhan. 16 itu bersabar dalam menjalankan apa yang Allah wajibkan dan bersabar atas apa yang Allah haramkan. Maksudnya bagaimana? Yaitu menjauhi dari hal-hal yang dilarang. Jadi kita itu jangan hanya bersyukur, jangan hanya ini, tapi kita juga harus bisa nih membedakan, apalagi kita sudah dewasa kan ya, kita sudah dewasa, kita sudah ke jenjang yang lebih tahu nih baik buruknya kehidupan itu bisa lebih dijadikan pedoman kita. Jadi jauhi apa yang dilarang oleh Tuhanmu dan dekati atau lakukan terus kebaikan agar nanti ke depannya kau tidak merasa kesulitan. Dan yang ke-17 adalah tausiqah dalam masalah rezeki, yaitu percaya bahwa apa yang telah ditulis bagimu dan kau manfaatkan akan atau kau manfaatkan tidak akan hilang darimu. Jadi maksudnya ya tadi tawakal, karena yang telah menjadi rezekimu akan menjadi milikmu, dan yang takdir yang bukan rezekimu ya tidak akan menjadi milikmu sampai kapanpun. Seperti pun jodoh, kalaupun dia pergi kemanapun, kalau misalkan dia itu jodohmu, dia akan terus mendekatimu. Tapi mau dia sedekat apapun denganmu, kalau dia bukan jodohmu, dia tidak akan pernah jadi milikmu. Pegang teguh itu. Jadi kita harus tetap tawakal dan kita harus tetap berhusnuzon. Yang ke-18 adalah mencurigai nafsu terhadap apa yang diperintahkan olehnya. Khawatirnya perintah tersebut adalah tipuan yang bisa menyampaikan pada hal yang dilarang. Jadi misalkan nafsu kita kayak membara banget, kan ada beberapa hal yang memang katanya ini nih kayaknya petunjuk dari Allah SWT, tapi kita harus juga nih lihat dulu kondisinya, apakah benar ini baik gitu. Jadi kita harus bisa tetap membedakan ini benar atau buruk gitu kan. Walaupun kita merasa kayaknya ini dari Allah, tapi kalau misalkan itu salah, tetap saja. Tapi kan dibalik itu semua ada maksud tertentu, yaitu mungkin menjaga keimanan kita. Apakah kita masih percaya pada Allah SWT? Apakah kita masih bisa memegang teguh keimanan kita? Yang ke-9 adalah tidak ridho kepada nafsu dengan ingat kesalahannya. Yang ke-20 membenci syaitan dengan cara condong pada menyelisihnya. Dan yang ke-21 itu membenci dunia dan tidak melirik ada apa yang dapat melalaikan dari ketaatan Allah SWT. Dan yang ke-22 itu membenci al-hul, maksiat, dengan menjauhi darinya, lari dari kemaksiatan dan menolak ikut dalam mereka dalam kemaksiatan. Yang ke-23 itu cinta kepada Allah Ta'ala dengan cara menempatkan hati untuk beribadah kepadanya saja, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ke-24 itu mencintai kalamnya dengan cara menjaga keagungan ayat-ayatnya, menghormatinya dan beramal kepadanya. 25 itu mencintai utusannya, yaitu Nabi SAW, Nabi Muhammad, dengan cara beriman kepadanya, menghormatinya dan condong kepada kesempurnaan mengikutinya. 26 yaitu mencintai nabi-nabi Allah lainnya dengan cara beriman kepada mereka dan menghormati mereka. Ke-27 itu mencintai para sahabat dengan menghadirkan keutamaan mereka, sebab mereka lebih dahulu masuk Islam, kemuliaan mereka sebab sahabat dengan Nabi dan pertolongan mereka kepada Nabi SAW, dan sebab penyampaian mereka kepada agama. Jadi kita juga tidak hanya kepada Nabi dan Rasul, tapi kita juga para sahabat dan keluarga, karena bagaimanapun mereka adalah nenek moyang kita. Mereka lebih dulu memeluk agama Islam. Mereka juga bisa membantu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk selamat dari beberapa kejahatan kaum kafir zaman dahulu. Adapun nomor 27 yaitu mencintai keluarganya Nabi dengan cara menjaga mereka untuk memuliakan Nabi SAW. Mereka adalah keluarganya Nabi dan kerabatnya. Ke-29 yaitu mencintai Muhajirin dan Ansor, yaitu orang yang menolong agama dari penduduk Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah apabila yang mula-mula masuk Islam di antara mereka. Yang terakhir nih, ada mencintai orang soleh dengan cara mengagungkan mereka, condong kepada mereka dan menapaki jalan mereka. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah ada 30 yang telah aku sampaikan dalam kitab surat At-Taufik yang tentang kebaikan-kebaikan hati. Lumayan banyak ya, dan tadi juga banyak poin-poin yang memang sama tapi mungkin maksudnya beda. Jadi teman-teman semoga bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan.
Baik teman-teman sekalian, tadi banyak banget ya, lumayan ada 30 poin yang telah saya sampaikan, dan di halaman sebelumnya di halaman 26 tentang kewajiban zakat juga lumayan banyak. Semoga teman-teman semua dapat memahami, dan semoga video ini juga dapat dipahami oleh ibu selaku pembimbing dalam mata kuliah kitab kuning. Atas kesalahan atau kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.